Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini kita selalu dalam rahmat Allah dan selalu dalam lindungannya, amin. Ada satu kisah dalam Al-Quran yang menceritakan sosok Uzair hidup lagi usai 100 tahun wafat. Kisah ini menjadi bukti tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah mengenai Uzair diceritakan dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 259. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Atau apakah kamu tidak memperhatikan orang yang melalui suatu negeri yang temboknya telah roboh menutupi atapnya? Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Maka Allah mematikan orang itu 100 tahun, kemudian menghidupkannya kembali." Allah bertanya, "Berapakah lamanya kamu tinggal di sini?" Ia menjawab, "Saya tinggal di sini sehari atau setengah hari." Allah berfirman, "Sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi berubah, dan lihatlah kepada keledai kamu yang telah menjadi tulang belulang. Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan kami bagi manusia, dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu. Kemudian kami menyusunnya kembali. Kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka tatkala telah nyata kepadanya bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati, dia pun berkata, saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." Uzair adalah seorang pemuda saleh dan bijak. Suatu hari ia pulang ke kampung halamannya setelah mengembara. Saat Uzair melewati sebuah bangunan yang sudah rusak, ia memutuskan masuk ke dalam bangunan itu untuk beristirahat. Setelah itu, Uzair memeras anggur dan meletakkannya dalam bejana. Ia juga mengeluarkan roti dan memasukkannya dalam bejana yang isinya perasan anggur lalu memakannya. Kemudian, Uzair merebahkan punggungnya dan meletakkan kedua kakinya pada dinding bangunan. Seraya memandangi atap rumah dan sekitarnya, Uzair menyaksikan bahwa penghuni rumah itu sudah hancur dan binasa karena di sana terdapat tulang belulang manusia yang berserakan. Uzair berpikir, bagaimana cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan kembali negeri yang sudah hancur? Pikiran tersebut bukan keraguan, melainkan wujud kontemplasi atas kekuasaan Sang Khalik. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Mendengar pikiran Uzair, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawa Uzair. Pemuda itu lalu tertidur selama 100 tahun lamanya. Setelah bangun, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali menghidupkan Uzair. Malaikat lalu bertanya kepadanya, "Berapa lamakah engkau tinggal di sini?" Uzair menjawab, "Aku tinggal di sini sehari atau setengah hari." Malaikat berkata, "Sesungguhnya engkau telah tinggal di sini selama 100 tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu." Makanan yang berupa roti dan minuman itu masih berupa seperti semula, tidak mengalami perubahan, meski 100 tahun telah berlalu. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surah Al-Baqarah ayat 259. Selanjutnya, malaikat meminta Uzair melihat ke arah keledainya atau hewan yang ia tunggangi. Hewan tersebut telah berubah menjadi tulang belulang. Kemudian, malaikat menyeru kepada tulang belulang keledai itu sampai akhirnya kembali hidup atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uzair yang menyaksikan hal itu sangat terkejut. Setelah itu, Uzair bersama keledainya berjalan menuju rumahnya yang lama. Sepanjang perjalanan menuju rumahnya, Uzair melihat banyak orang asing yang tidak mengenalnya. Sesampainya di rumah, Uzair menemui seorang wanita tua yang usianya sekitar 120 tahun. Berbeda dengan Uzair yang usianya 140 tahun, tapi wujud tubuhnya masih seperti pemuda berusia 40 tahun. Uzair bertanya kepada wanita tua itu, apakah benar ia berada di rumahnya? Wanita itu menjawab, "Benar, ini memang rumah Uzair." Ia lalu menangis dan berkata, "Aku tidak pernah menemukan seorang pun yang masih mengingat Uzair. Akulah Uzair. Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikan aku selama 100 tahun. Kemudian dia membangkitkan aku kembali," ujar Uzair. Wanita itu berkata, "Maha suci Allah. Sesungguhnya kami telah kehilangan Uzair sejak 100 tahun lalu dan kami tidak pernah mendengar namanya." "Aku ini adalah Uzair," kata Uzair menegaskan. Wanita itu mengatakan, "Sesungguhnya Uzair adalah
Orang yang doanya dikabulkan oleh Allah, ia senantiasa mendoakan untuk kesembuhan bagi orang yang tengah sakit. Maka doakan aku agar Allah menyembuhkan dan mengembalikan pandangan mataku, sehingga aku dapat melihatmu. Jika engkau benar-benar Uzair, tentu aku akan mengenalmu. Uzair pun lantas berdoa kepada Allah dan mengusapkan tangannya pada kedua kelopak mata wanita itu. Dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, mata wanita tersebut yang sebelumnya tidak bisa melihat, tiba-tiba sembuh dan melihat kembali. Uzair berkata, "Bangunlah dengan izin Allah." Wanita itu bangkit dan berkata, "Aku bersaksi bahwa engkau benar-benar Uzair." Lalu wanita tua itu pergi ke tempat Bani Israel berkumpul dan bermain. Anak Uzair sudah berusia 118 tahun dan cucu-cucunya sudah tua. "Ini Uzair telah datang kepada kalian," kata wanita tersebut. Mulanya mereka tidak percaya. Wanita tua itu kembali berkata, "Aku budak perempuan kalian. Ia telah berdoa untukku kepada Tuhan, sehingga penglihatanku kembali seperti sedia kala, dan kakiku dapat berjalan kembali. Ia mengaku bahwa Allah telah mematikannya selama 100 tahun dan menghidupkannya kembali." Mendengar itu, orang-orang melihat Uzair dengan takjub. Sebab wujud Uzair kembali muda, padahal usianya sudah 100 lebih. Lalu salah satu anak Uzair berkata, "Bapakku memiliki tanda hitam di antara dua bahunya." Uzair kemudian menyingkap bahunya dan tanda itu ada. Akhirnya, Uzair hidup dalam keadaan muda bersama anak-anak dan cucu-cucunya yang sudah tua. Sebagian mengatakan Uzair seorang nabi, tapi terdapat hadits yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak tahu-menahu mengenai apakah Uzair seorang nabi atau bukan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Aku tidak tahu apakah Tuba adalah orang yang terlanat atau tidak, dan aku tidak tahu apakah Uzair adalah seorang nabi atau bukan." Hadis riwayat Abu Daud. Wallahu a'lam. Semoga sepenggal kisah ini dapat menambah ilmu pengetahuan kita, baik Uzair seorang nabi ataupun bukan. Yang jelas sosok Uzair salah satu hamba yang Allah beri kelebihan. Jangan lupa dukungannya dengan like dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Amin ya Rabbal Alamin.